Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian di blog Hematologi Imunologi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit infeksi parasit. Nah, ada beberapa penyakit yang terkait dengan infeksi parasit di sini yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang leishmaniasis, kemudian trypanosomiasis. Yang ketiga, leptospirosis tanpa komplikasi. Yang keempat, malaria. Dan yang kelima, terakhir adalah toxoplasmosis. Nah, kita bahas yang pertama, leishmaniasis. Kalau kita lihat di gambar ini ya, ini semacam fly atau lalat ya, sandfly. Kalau kalian pelajari, sandfly ini adalah vektor daripada leishmaniasis. Leishmaniasis adalah penyakit yang disebabkan oleh karena protozoa yang ditransmisikan oleh oleh gigitan daripada sandfly atau lalat tanah ya. Ada tiga tipe, yaitu visceral leishmaniasis, cutaneous, dan juga mucocutaneous. Nah, kalau cutaneous leishmaniasis endemi di daerah Libya, Afrika. Agen yang menginfeksi yaitu Leishmania donovani yang menyebabkan visceral leishmaniasis, Leishmania tropica menyebabkan cutaneous leishmaniasis, dan Braziliensis menyebabkan mucocutaneous leishmaniasis. Ketiganya memiliki kesamaan atau mirip ya, tetapi memiliki beberapa antigen yang berbeda. Dan reservoir infeksinya adalah rodent, tikus, anjing, dan juga manusia. Ini adalah gambaran mikroskopis dari Leishmania donovani ya. Leishmania donovani ini yang menyebabkan enteroleishmaniasis atau visceral leishmaniasis. Ini Leishmania tropica dengan host faktornya sebagian besar terjadi pada anak ya. Untuk seks bisa terjadi pada pria atau wanita secara sama. Secara environmental secara umum terjadi di daerah pedesaan ya. Kemudian oleh karena daerahnya masih banyak semak-semak atau banyak tumbuhan ya, dibandingkan daerah rural atau daerah perkotaan. Transmisinya gigitan daripada lalat tanah betina dengan inkubasi periodenya adalah 1-3 bulan. Ini adalah patogenisannya ya, ada stadium melalui lalat ya, ada melalui human ya. Ketika melalui lalat maka dia akan menggigit dan akan mengeluarkan promastigot ya, kemudian difagosisir makrofag ya, kemudian berubah menjadi amastigot di dalam makrofag dan akhirnya dia pecah, melakukan sirkulasi. Kemudian ketika digigit atau menggigit lagi maka akan terjadi fase di lalat ya. Maka siapa lalat yang menggigit daripada sel yang mengandung amastigot maka akan menyebabkan sel itu menyebar di dalam tubuh daripada sandfly, kemudian dia mengalami perubahan menjadi promastigot di dalam usus ya, kemudian bermigrasi dan akan masuk ke gigitan proboscis yang nanti akan disebarkan lagi melalui manusia. Nah, ini adalah gambaran dari cutaneous leishmaniasis ya. Gambarnya seperti borok, memiliki batas yang tegas, gambarnya bertumpul dengan inkrusta di atasnya. Ada juga yang tipikalnya menggaung ya. Ada semacam jaringan nekrotik disertai dengan warna eritema di sekitarnya, dan ada makula dan papula eritematosa. Nah, ini adalah contoh mucocutaneous leishmaniasis ya, yang terjadi pada seorang pria. Gambarannya semacam bertumpul, kemudian dia terjadi penonjolan penebalan papula eritematosa dengan batas yang tegas. Yang bagaimana prevensinya, yaitu mengontrol daripada vektornya, lalatnya dengan menyemprotkan DDT ya, kemudian mengontrol reservoir untuk tikus ya, dan mencegah atau kita tuh menghindari tidur atau duduk di lantai ya, untuk mencegah gigitan daripada
sandfly, dan edukasi kesehatan serta secondary prevention, yaitu dengan diagnosis dan juga treatment yang lebih awal. Nah, selanjutnya kita bahas tentang trypanosomiasis. Trypanosomiasis terdiri daripada dua. Yang pertama adalah Amerika dan juga Afrika. Karena dua-duanya sama dengan trypanosomiasis tapi memiliki manifestasi yang berbeda. Untuk yang Amerika, disebut dengan Chagas disease ya, merupakan penyakit zoonotik tropikal yang disebabkan karena flagella protozoa Trypanosoma cruzi ya. Dan biasanya transmisi melalui vektor borne dengan serangga triatomine ya di daerah endemik area. Tetapi bisa juga melalui transfusi darah atau transplantasi organ di mana donornya terkena infeksi daripada Trypanosoma. Dapat juga terjadi vertical transmission dari mother to child ya. Kemudian bisa juga melalui ingesti ya, cairan atau makanan ya, yang terkontaminasi Trypanosoma cruzi, atau mungkin terjadi secara ketidaksengajaan dari personal laboratorium yang bekerja dengan plastik hidup ya. Nah, ini adalah Trypanosomiasis Chagas disease ya. Yang kedua adalah African Trypanosomiasis, disebut juga dengan Human African Trypanosomiasis or sleeping sickness ya. Disebabkan oleh karena dua subspesies daripada Trypanosoma brucei ya dan Trypanosoma gambiense yang menyebabkan infeksi kronik ya dari sentral dan Afrika Tengah dan Afrika Barat. Lebih daripada 90 kasus disebabkan karena Trypanosoma brucei rhodesiense yang terjadi pada daerah timur dan juga selatan Afrika. Ada spesies yang berbeda, yaitu sese flies ya. Kita sudah kenal, yaitu lalat sese yang menyebabkan terjadinya penyakit tidur atau sleeping sickness ini ya. Dan ini merupakan gejala yang sangat umum di Afrika. Kalau misalkan ada yang terinfeksi, maka akan sulit untuk dibangunkan. Ya. Jadi semacam anekdot waktu kita masih kuliah atau masih sekolah, teman kita sering ngantuk, itu salah satunya mungkin oleh lalat sese. Ya. Yang ketiga adalah leptospira, ya, leptospirosis, bentuknya seperti spiral. Ya. Adalah penyakit zoonosis ya, disebabkan oleh karena Leptospira interrogans tanpa memandang bentuk spesifik serotipenya. Nah, kalau berat itu disebut dengan Wells disease ya, nanti kita bahas dengan nama yang bermacam-macam di berbagai daerah. Mud fever, slime fever, swamp fever, autumnal fever, infection jaundice, field fever, cane fever, dan lain-lain. Kejadian luar biasa Leptospira dalam beberapa dekade terakhir menjadi Leptospira sebagai salah satu penyakit termasuk emerging infectious disease ya. Penularannya melalui kontak ya dengan air, tanah, lumpur yang terkontaminasi oleh urin binatang yang terinfeksi Leptospira. Kalau misalkan infeksi itu hanya terjadi bila mana ada host yang terjadi luka atau korosi pada kulit ya. Kalau misalkan kulit kita intak selama kita terkena Leptospira mungkin tidak akan terinfeksi ya. Gigitan binatang yang sebelumnya terinfeksi Leptospira juga bisa terjadi dan juga kontak dengan kultur Leptospira di laboratorium. Jadi kecelakaan kerja. Ada beberapa kelompok pekerjaan yang petani karena berkaitan dengan adanya lumpur, kemudian menanam padi ya, potong hewan, penangkap, dokter, penebang kayu, proses lokan, atau kebunan ya. Kelompok aktivitas yaitu berenang sungai, camping, berburu, kegiatan hutan, dan kelompok lingkungan yaitu anjing peliharaan, ternak, genangan air hujan. Nah, biasanya kalau pada musim hujan dan banjir itu sangat sering terjadi namanya Leptospira karena terjadi banjir dan kontak dengan luka daripada kulit yang akan terinfeksi. Nah, bagaimana patogenisnya? Yaitu melalui kulit selaput lendir, ya, melalui aliran darah dan berkembang menyebar ke seluruh jaringan tubuh dan terjadi respon imunoseluler dan humoral dan akan dapat ditekan oleh antibodi spesifik. Ya. Dan beberapa organisme yang bertahan, misalnya ginjal, dia dapat bertahan dan dilepaskan melalui 8 hari sampai beberapa minggu atau tahun. Kumannya setelah terbentuk antibodi dengan 3 mekanisme infeksi bakteri langsung, faktor inflamasi sendiri dan reaksi imunologi. Nah,
fase leptospirimia, yaitu pada saat itu melepaskan toksin dan patologi pada beberapa organ, terjadi kerusakan pada lapisan endotel kapiler. Dan pada leptospirosis terdapat perbedaan antara derajat gangguan fungsi organ dengan kerusakan secara histologi. Kalau misalnya dia ringan, yaitu ginjal dan hati, kerusakan bukan pada struktur organ, dan fungsi inflamasi bukan edema, infiltrasi limfosit, dan sel plasma. Kalau berat, terjadi kerusakan kapiler dan perdarahan luas, terjadi gangguan disfungsi hepatoseluler dan reaksi biliar ke otak, maka terjadi meningitis, dan kalau misalkan organ-organ akan terjadi kerusakan pada ginjal, hati, otak, dan pembuluh darah. Nah, tadi kita sebutkan salah satunya adalah Wills disease ya, di mana leptospirosis terjadi berat dengan adanya gejala ikterus, perdarahan, anemia, azotemia, gangguan kesadaran, dan demam tipe kontinu. Dan penyebabnya oleh karena serotype ikterohemoragika. Dan pernah juga dilaporkan Copenhagen dan Batavia. Gambarannya bervariasi ya, berupa gangguan renal, hepatik, dan atau disfungsi vaskular. Masa inkubasinya 2-26 hari, biasanya 7-13 hari, dan rata-rata 10 hari. Gejalanya apa aja? Yang sering ada demam, menggigil, sakit kepala, meningismus, anoreksia, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pada pasien dengan demam, kemudian jaundice, ya, kemudian adanya tanda-tanda perdarahan, maka jangan lupa pikirkan kemungkinan terjadinya leptospirosis. Ya. Diagnosisnya bagaimana? Yaitu dengan keluhan mungkin meningitis, hepatitis, nefritis, ya, gangguan ginjal, gangguan paru, influenza, dan sebagainya. Dan anamnesisnya mempunyai riwayat pekerjaan yang tinggi, riwayat pekerjaan dengan risiko tinggi ya, seperti petani atau bekerja di selokan, bongkos, seperti itu. Atau habis terkena banjir di rumahnya. Gejala yang kemudian sering dialami ada demam, yang muncul mendadak, sakit kepala, kemudian nyeri otot, mata merah, fotofobia, dan mual muntah. Nah, beberapa uji yang bisa kita lakukan yaitu adalah MAT, microscopic agglutination test, atau macroscopic slide agglutination test ya. Jadi ini bisa kita lakukan ya, atau dengan makroskopis. Pengobatannya suportif ya, observasi ketat, mendeteksi gangguan daripada efek samping yaitu dehidrasi, hipotensi, dan ginjal. Kemudian gangguan fungsi ginjal spontan membaik dengan membaiknya kondisi pasien. Jadi pada kondisi tertentu hanya kondisi tertentu saja yang membutuhkan hemodialisis, dan itu sifatnya temporer. Kemudian antibiotik harus diberikan secepat mungkin, dimulai 4 hari setelah onset, cukup efektif. Kasus berat diberikan intravena penicillin G, ya, amoxicillin, ampicillin, atau erythromycin. Ringan cukup dengan doxycycline, ampicillin, tetracycline, amoxicillin atau cephalosporin. Generasi ketiga, kemudian penicillin, ya, golongan utamanya. Ya, kalau pemberian penicillin intravena harus hati-hati dengan reaksi jari Sheimer ya, yang adanya aktivasi anti leptospira. Prognosisnya jika tidak ada ikterus ringan biasanya ya, temporal ikterus ada kemungkinan dia memiliki berat karena sebagai Wills disease. Pencegahannya ya harus dengan mencegah kontak langsung tanah ya, menggunakan pakaian yang memiliki pelindung ya, kemudian dapat menghindari kontak kontaminasi dengan kemih binatang reservoir ya. Untuk risiko tinggi dengan paparan singkat itu dengan profilaksis doxycycline 200 mg per minggu, atau vaksinasi terhadap hewan-hewan yang merupakan reservoir. Ya, biasanya reservoirnya adalah tikus ya, jadi kencing daripada tikus itu bisa memberikan transmisi daripada leptospira. Ya, kita masuk yang ketiga, yaitu malaria. Malaria merupakan protozoal borne disease ya, vector-borne disease, disebabkan oleh karena parasit Plasmodium di dalam eritrosit yang biasanya disertai dengan gejala demam yang bisa bersifat akut dan kronik, bisa terjadi komplikasi atau tanpa komplikasi. Patofisiologinya cukup sering kita ketemui ya. Jadi ada fase di mana fase di luar tubuh daripada nyamuk ya, Anopheles ya, sedangkan di manusia itu adalah fase gametosit ya. Jadi pada saat terjadi gigitan daripada nyamuk Anopheles, maka akan keluarlah sporozoid yang mana dia akan membentuk sizot atau hipnozoid di dalam hati. Nah, ketika
ikut sirkulasi aliran darah, maka akan berubah menjadi merozoid, dan di mana dia akan menginvasi eritrosit dan masuk ke sistem res, yaitu spleen atau limpa. Dan pada saat itu terjadi fagositosis oleh makrofag, dan terjadi filtrasi, dan terjadi perkembangbiakan aseksual di dalam eritrosit. Nah, pada perkembangan aseksual ini maka dia akan mengalami beberapa hal, di mana pada saat terjadi gametosit ini, maka pada saat nyamuk menggigit manusia yang terinfeksi oleh Plasmodium, maka akan terjadi proses sporozoid, ya. Jadi pembentukan gamet, kemudian zigot, okista, dan akan terjadi sporozoid yang akan disebarkan lagi ke manusia. Ada beberapa faktor, yaitu faktor parasit, ya, intensitas transmisi, densitas parasit dan generasi, karena ini berkaitan dengan nyamuk dan daerahnya endemis. Ada juga faktor khusus dan jamu, yaitu endemisitas, genetik, usia, status nutrisi, dan imunologi. Ya, ditegakkan berdasarkan gejala klinik dan pemeriksaan mikroskopis, ya. Anamnesis berasal dari daerah endemis, ya, atau riwayat bepergian ke daerah endemis, seperti di daerah Indonesia Timur, ya. Kemudian di NTT, kemudian bisa sebagian NTB, ya, sebagian Jawa, Jawa Timur, ya, kemudian bisa di daerah Sulawesi atau Papua, ya. Ada gejala karakteristik yang khas, yaitu demam periodik, anemia, dan splenomegaly adalah trias daripada malaria, ya. Ada demam periodik, anemia, dan splenomegaly, ya. Di mana ada periode dingin, yaitu 15-60 menit, kemudian ada periode panas, ya, muka merah, dan cepat panas, jadi periode berkeringat, yaitu keringat banyak, temperatur turun, dan merasa sehat. Ya, jadi panas, kemudian ada fase dingin, ya, periode dingin, dan juga berkeringat. Pemeriksaannya apa, ya? Dengan pemeriksaan tes tebal tipis atau tes antigen, ya, pada fraksi paru, ya, atau tes serologi atau molekuler yang lebih advance, yaitu PCR, LAMP, MIRC, dan flow cytometry. Pemeriksaan tetes dilakukan pada saat panas. Kenapa? Pada saat panas itu adalah fase di mana dia tinggi-tingginya, ya, jadi tinggi-tingginya parasitemia di dalam darah. Nah, pada saat itu dia mulai menginfeksi eritrosit. Pada saat itu juga kita akan menemukan banyak gambaran di sana, ya. Kemudian satu kali negatif tidak menyingkirkan diagnosa, jadi harus 3 kali negatif untuk menyingkirkan kemungkinan malaria, terutama untuk daerah endemis, ya. Nah, serangan primer setelah 24 jam sampai akhir masa inkubasi sampai serangan paroksismal, ada periode laten dengan tanpa gejala dan tanpa parasitemia. Kemudian fase rekrudensi dan rekurens, ya. Rekrudensi berulangnya gejala dan parasitemia dalam masa 8 minggu sudah berakhirnya serangan primer. Jadi kalau misalnya dia terkena sebelumnya, kemudian tanpa gejala, itu adalah periode laten, ya. Kemudian terjadi rekrudensi, muncul dalam masa 8 minggu setelah serangan primer. Nah, kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama atau panjang disebut juga recurrence. Nah, kalau recurrence, ya, berulang gejala klinik atau pasiennya setelah 24 minggu berakhirnya serangan primer. Ya, kalau 8 minggu rekrudensi, kalau 24 minggu dia recurrence. Apa itu dengan relapse, ya? Yaitu atau reshoot, ya, yaitu berulangnya gejala klinik atau parasitemia lebih lama dan daripada infeksi primer setelah periode masa laten, jadi sekitar 5 tahun, ya, karena infeksi yang tidak sembuh atau bentuk di luar eritrosit. Jadi contohnya dalam malaria vivax dan ovale itu dia bersembunyi di dalam hati, ya, maka dia akan kemungkinan menjadi relapse atau reshoot. Nah, etiologinya ada 5 yang kita ketahui, ya. Jadi terdiri etiologi Plasmodium yang eritrosit, yaitu vivax atau tertiana, malaria tertiana, Plasmodium falciparum atau malaria tropika, Plasmodium malaria atau Plasmodium ovale atau malaria quartana, ya, dengan Plasmodium knowlesi, ya. Faktor resikonya adalah riwayat air asal daerah endemis dan riwayat bepergian di daerah endemis. Ini adalah perbedaan antara satu sama lain, ya. Malaria falciparum dan malaria vivax menyebabkan terjadi komplikasi malaria berat, ya. Sedangkan malaria ovale ringan. Perbedaannya adalah pada gejala malaria falciparum dia ditemukan dan kontinu demamnya, sedangkan pada vivax ada interval bebas demam 2 hari atau disebut dengan tertiana, ya. Ovale sama, ya, kemudian dia memiliki Plasmodium
Ovaler dan gejalanya hanya ringan. Kemudian malaria ini dengan interval bebas demam 3 hari atau keluar tanah. Kemudian Plasmodium coalescei menyebabkan malaria. Wolfenolesi itu seperti hanya pada malaria falciparum. Komplikasinya apa? Yaitu malaria berat ya. Pada kehamilan bisa terjadi abortus, penyulit pada partus, ya, kemudian BPLR, anemia dan segala macamnya. Kalau dengan HIV maka akan lebih berat karena terjadi koinfeksi ya. Kalau traveler ya bisa terjadi malaria berat karena belum ganti antibody. Kemudian bisa juga malaria karena transfusi, splenomegaly tropik ya, kemudian sindroma nefrotik ya, kemudian Burkitt's lymphoma. Terapinya adalah artemisinin based combination therapy ya. Jadi ada 5 ICT ya. Artemisinin lumefantrine ya, artesunat mefloquine, artesunat amodiaquine, artesunat sulfodextromethamin dan dihidroartemisin piperacin. Nah, biasanya yang fixed dose combination itu dihidroartemisin dan piperacin ya yang biasa kita gunakan. Kalau misalkan di Indonesia itu ini ya, dihidroartemisin piperacin ya. Nah, bisa juga arsuamun ya, terdiri yang injeksi artesunat dan amodiaquine atau artemether dan lumefantrine ya, dengan merek Coartem. Nah, kalau misalnya malaria berat disebabkan oleh karena Plasmodium falciparum ya, dengan permisis penyebabnya ya, kadang mendadak dan tanpa gejala, dan sering pada penderita yang memiliki imunokompromis ya, contohnya pada orang hamil, ibu hamil dan pendatang. Nah, bisa disebut malaria berat disebut dengan black water fever ya. Nah, faktor risiko itu komplikasi berat itu pada anak usia balita, wanita hamil, daya tubuh rendah, biasanya orang yang belum pernah tinggal di daerah malaria. Kemudian etiologinya adalah falciparum, bisa juga vivax cognolepsi dan komplikasinya menyebabkan kematian. Terapinya suportif ya secara umum, kemudian pengobatannya simptomatik, bisa antipiretik ya, bisa antikonvulsan ya kalau misalkan dia kejang, dan obat anti malaria injeksi ya, seperti saya sebutkan tadi yaitu artesunat dan amodiaquine ya, kemudian artemether atau kina. Ya, kita masuk ke parasit yang lain ya. Parasit yang lain kita masuk sekarang toxoplasmosis. Nah, toxoplasmosis itu disebabkan oleh karena Toxoplasma gondii, yaitu sebuah protozoa yang ada di seluruh dunia, ya. Dan memang dikontaminasikan melalui ookista yang menginfeksi atau terkontaminasi pada cairan atau makanan. Dan bisa juga oleh karena faktor berupa zoonosis, yaitu kucing, ya. Kemudian atau mungkin makan makanan yang mentah atau dimakan tidak dalam kondisi masak yang matang ya, karena di jaringan itu bisa terdapat kista daripada toxoplasmosis. Biasanya kalau makan makanan atau sayur-sayuran yang mentah atau lalapan harus berhati-hati ya, karena kemungkinan terjadi terdapat kista daripada Toxoplasma gondii. Nah, ini kita lihat skemanya bagaimana terjadi infeksi yang disebabkan oleh karena hewan-hewan ternak ya atau kucing yang memiliki ookista ya, kemudian terkontaminasi melalui cairan atau air ya atau feses daripada kucing, kemudian teringesti ya, atau dari makan makanan daging atau makan ternak ya yang dimakan, kemudian terjadi infeksi ookista yang akan masuk melalui saluran cerna. Secara umum maka tidak akan terjadi infeksi secara umum atau asimptomatik ya. Tetapi pada pregnancy bisa menyebabkan terjadinya kerusakan daripada kongenital janin oleh karena adanya kerusakan melalui ditransmisikan melalui plasenta. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya patologi yang berubah atau organ yang terkena bisa terjadi di pneumonodi, mata, otak, atau kerusakan pada fetus ya yang disebabkan karena T helper cell ya, respon dari T helper cell, dan bisa terjadi pada imunosupresi. Jadi toxoplasma ini bisa aktif kalau pada pasien dengan imunokompromis, contohnya pada HIV/AIDS dan juga pasien hamil. Ya. Biasanya asimptomatik ya, kalau misalkan ada gejala pun dia sangat ringan ya, atau cervical lymphadenitis atau
kondroitis ya, encephalitis kalau misalkan dia imunokompromis ya. Kalau misalkan during pregnancy menyebabkan congenital toxoplasmosis. Nah, bagaimana kita mendiagnosisnya kalau dia sudah pernah terkena infeksi, yaitu dengan memeriksa IgG specific antibody. Kalau misalkan IgM dan IgA itu hanya untuk mendiagnosis gejala akut ya. Kalau misalkan pada ibu hamil yang sering digunakan adalah IgG IVDT ya, di mana kita melihat bagaimana aktivitas terhadap imunoglobulin G. Nah, kemudian deteksi secara langsung dari cairan tubuh bisa digunakan PCR atau imunohistopatologi. Nah, kalau misalkan terapinya gimana? Kalau misalkan dia imunokompeten atau kondisi sehat, ya tidak perlu dengan terapi apa-apa. Tetapi kalau misalkan imunokompromis harus dikombinasikan terapi berupa pirimetamin dan sulfadiazid, yaitu cotrimoxazole ya, atau leucovorin ya, biasanya untuk gangguan-gangguan daripada intrakranial. Untuk prevensi kita bisa menggunakan edukasi, kemudian mencegah terjadi kontak, kemudian kebersihan dan sanitasi, ya, kemudian pemberian antiparasitik profilaksis juga bisa diberikan pada imunokompromisus ya, dan atau diberikan kepada ibu hamil. Pada ibu hamil yang berisiko maka diberikan secondary prevention. Ya, saya kira cukup kuliah saya pada waktu ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.